Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat terdering salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kewajiban mengenal atau berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita berilmu tentang syariatnya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan kenapa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu sekitar lebih daripada 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah, ya kan? Di tahun ke-11 mau masuk ke tahun 12 kenabian, artinya sebelum hijrah, sekitar 1,5 tahun sebelum hijrah baru Rasul Isra Mi'raj. Ya. Terus belum lagi kaitannya dengan puasa Ramadan, kemudian zakat, ya, itu apalagi haji. Itu semua kewajiban baru kapan? Baru setelah di Madinah. Ya. Baru setelah di Madinah alias Nabi Muhammad SAW itu sudah berhijrah. Nah, sebelumnya apa? Nah, itulah dia. Sebelumnya bukan tidak ada amalan, tapi amalan berupa keyakinan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kan kita sering mendengar mungkin di antara sebagian bapak-bapak perkataan Imam Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab kewajiban berilmu sebelum berkata ataupun beramal, berbuat ataupun berbicara. Artinya apa? Artinya amalan kita itu kan kadang-kadang berupa perkataan. Ya. Kadang-kadang amal kita berupa perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Nah, itu kewajibannya berilmu terlebih dahulu. Ya kan? Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus tahu seperti apa sholat. Sebelum kita zakat, haji, kita harus tahu seperti apa. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut ternyata tidak sesuai dengan tuntunan ilmunya. Nah, demikian juga hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya pertanyaan malaikat pertama kali di dalam kubur itu kan pertanyaan man rabbuk.
Ya kan? Siapa Tuhanmu? Ya, siapa Tuhanmu? Jadi itulah alasannya kenapa Nabi dari awal kali diutus itu tidak langsung mengajarkan bagaimana sholat. Ya kan? Sekian puluh tahun baru setelahnya. Tidak langsung mengajarkan bagaimana zakat, haji, puasa, enggak. Tapi Nabi kenalkan Allah seperti apa. Ya, Nabi kenalkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Dan ini adalah kelanjutan apa yang sebelumnya. Dan kedepannya insya Allah kelanjutan daripada apa yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang paling dekat dengan kita dalam sehari-hari kita itu adalah membaca Al-Fatihah. Ya tidak? Iya. Berapa kali kita dalam sehari semalam baca Al-Fatihah? Banyak. Setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Tidak sah sholat seorang muslim tanpa membaca Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah itu kata Nabi a'dhamu suratin fi kitabillah. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah. Ya, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an cuma 7 ayat. Kata ulama, Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah artinya pembuka. Dalam sebagian hadis Nabi katakan dia Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran. Apa artinya induknya Al-Quran? Intinya Al-Quran. Sehingga kata ulama, itu Al-Fatihah sepakat para ulama ya berdasarkan wahyu meletakkan Al-Fatihah itu di halaman pertama di mushaf di Quran. Nggak ada yang meletakkannya di tengah-tengah atau di belakang, nggak ada. Pasti yang pertamanya Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Kemudian setelahnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas. Kata ulama, jadi surat-surat yang lain itu adalah penjabaran daripada Al-Fatihah. Penjabaran daripada Al-Fatihah. 30 juz itu adalah bentuk penjabaran daripada Al-Fatihah. Syarah, penjelasan ya tentang itu Al-Fatihah. Ya, tentang apa itu Al-Fatihah. Sehingga sangat wajar kalau sekiranya Al-Fatihah itu begitu melekat dalam kehidupan setiap muslim. Bahkan Allah wajibkan setiap muslim dan muslimah untuk membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya. La sholata liman lam yaqra bi fathil kitab. Tidak sah salat seorang muslim apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Kemudian jadi maksudnya apa? Maksudnya ini surat ini sebagai prolog untuk pintu ya bab jalan yang paling dekat untuk mengenal Allah SWT. Jadi Allah suruh kita baca ulang-ulang. Untuk apa? Untuk mengenal Allah SWT. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang mengenal Allah SWT, para ulama juga sepakat tentang disyariatkannya sebelum membaca Al-Fatihah membaca basmalah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mereka berselisih paham apakah kalau sholatnya jahriyah dibacanya jahar ya ataukah dibacanya sir, tapi sama-sama dibaca. Sama-sama dibaca. Ya, sebagian dan dua-dua ada hadisnya. Ada hadis yang Nabi membaca basmalah dengan jahar di sholat jahriyahnya di Sahih Muslim. Ada hadis yang lebih banyak memang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis Anas dan yang lainnya, Nabi membacanya dengan sir,
baca tapi sir. Tahu sir? Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin dijaharkan. Tapi yang jelas dua-dua hadis tersebut ada. Kalau yang dibaca jahar itu dipahami dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau hadis yang dipahami Nabi Muhammad SAW tidak menjaharkan, itu hadis Anas di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya apa? Ulama mengambil kesimpulan, oh berarti kadang-kadang Nabi menjaharkan, kadang-kadang Nabi tidak menjaharkan, tapi sama-sama dibaca, sama-sama dibaca. Kemudian yang berikutnya, terjadi pula perselisihan di antara ulama. Apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ataukah bismillah itu adalah ayat yang Allah turun secara khusus untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Ya. Jadi Al-Fatihah tadinya kata ulama, di dalam Al-Qur'an itu Allah tidak kasih pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi kalau baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau baca Al-Baqarah langsung alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai selesai. Kemudian baca lagi Ali Imran, alif lam mim dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, akhirnya dalam sebuah riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, kami kadang-kadang tercampur antara satu surat dengan surat yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim antara masing-masing surat. Jadi Al-Fatihah selesai, mau baca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Baqarah selesai, mau baca Ali-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Surat apa? Surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Ya, surat Baro'ah. Tidak boleh kita ngarang-ngarang kemudian kita kasih biar pas gitu, biar matching. Ya, kan nggak enak di awal semuanya kasih bismillah, ini juga kasih, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi ajar, sahabat dapat dari Nabi seperti itu, Nabi dapat dari malaikat Jibril seperti itu, malaikat Jibril dapat dari Allah SWT seperti itu. Jadi Al-Quran yang ada pada kita itu plek seperti apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya, terus sampai kepada kita. Itulah adanya. Jadi semuanya ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah tidak ada. Langsung bara'atun minallahi rasulihi dan seterusnya. Kenapa? Karena kata ulama dia dengan surat Al-Anfal, jadi sebelum At-Taubah itu ada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal seperti biasa, seperti surat-surat yang lain ada basmalahnya. Nah, di akhirnya setelah selesai Al-Anfal masuk Taubah, tidak disebutkan basmalah dan tidak pula disyariatkan membaca basmalah. Kenapa? Ya karena Nabi itu enggak ngarang-ngarang. Jadi Al-Quran sampai kepada Nabi itu bukan karangan Nabi, bukan pula karangan malaikat Jibril. Ya, itu semuanya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dapat seperti itu, ajarkan kepada sahabat. Sahabat ajarkan kepada para tabi'in, tabi'in ajarkan kepada ulama yang datang setelahnya sampai kepada kita seperti itu. Ya, karena kata ulama di antara alasannya karena di situ surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu seperti satu kesatuan. Makanya kalau kita perhatikan makna-makna yang terkandung di dalam surat At-Taubah, polanya ya itu hampir sama. Jadi kalau kita paham bahasa Arab, ya apalagi sedikit mengerti tentang tafsir, kita akan paham seperti satu alur. Seperti satu alur antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ya, jadi seperti satu alur. Seperti satu alur makna kontennya. Konten yang terkandung di surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah mirip persis. Jadi
polanya, terus isinya, kandungannya itu hampir serupa, hampir semakna antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Makanya tidak ada basmalah, itu alasan yang disebutkan oleh para ulama. Tentu hikmahnya lebih daripada itu. Allah SWT Maha tahu, Allah SWT Maha hakim dan bijaksana ketika Allah SWT menjadikan bahwasanya surat At-Taubah tidak didahului dengan basmalah. Kemudian sebagian ulama lagi ada yang mengatakan kenapa tidak dikasih basmalah? Karena ayat tersebut tentang ancaman dari Allah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari. Di situ Allah mengancam. Ya. Allah dan Rasulnya mengancam dengan apa? Bara'ah. Bara'ah itu artinya berlepas diri. Berlepas diri, lepas dari rahmat kasih sayang Allah SWT. Nah, tidak pas ketika disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah mengancam, ya kan? Allah menghilangkan rahmatnya, Allah melaknat, itu tidak pas. Itu alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Wallahu alam, yang jelas faktanya yang ada di hadapan kita sampai sekarang At-Taubah itu tidak dijumpai basmalahnya. Ya. Nah, karena untuk surat Al-Fatihah satu-satunya ulama yang berbeda paham, satu-satunya surat yang diperdebatkan oleh ulama tentang apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Kalau yang lain ulama sepakat. Misalnya basmalah apakah bagian dari Al-Baqarah? Enggak. Ulama sepakat. Apakah basmalah bagian daripada Ali Imran? Enggak. Ulama sepakat. Ya kan? Dan seterusnya. Kecuali di surat An-Naml itu di tengah. Tapi yang di sini yang dipangkal. Dipangkal antara satu surat, kata ulama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan, jadi Al-Fatihah itu ayat yang tersendiri, yang terkhusus, yang Allah turunkan untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Itu lantarannya seperti itu. Ya, kecuali Al-Fatihah, ulama berdebat. Ulama berbeda paham. Apakah dia bagian daripada Al-Fatihah ataukah sama seperti surat-surat yang lain. Jadi Allah turunkan basmalah untuk Ali Imran, untuk Al-Baqarah, untuk An-Nisa, untuk Al-Maidah dan seterusnya sama seperti Allah turunkan pada Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perdebatan atau perbedaan pendapat di antara ulama apakah dia bagian daripada Al-Fatihah atau bukan, ulama sepakat disyariatkan. Disyariatkan untuk dibaca. Disyariatkan untuk dibaca walaupun ya kalau di Syria sepakat dibaca sir, tapi kalau di sholat jahriyah ulama ada yang mengatakan sir, ada yang mengatakan jahar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk seorang muslim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di setiap surat memulai dengan basmalah? Itu kan semestinya hal yang sangat menarik perhatian. Ketika kita baca Al-Qur'an, basmalah lagi. Basmalah lagi. Ada apa dengan basmalah? Ya kan? Ada apa dengan basmalah? Termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang sisi kebaikan untuk kehidupan kita keseharian. Mau makan disuruh baca basmalah. Ya. Mau minum disuruh baca basmalah. Mau naik kendaraan disuruh mau baca basmalah. Hal-hal yang bagus-bagus. Ya, hal-hal yang positif. Ya, mau mulai pekerjaan baca basmalah. Ya. Jadi tadi mau baca Al-Qur'an basmalah ya. Sebelumnya ya tadinya saya kepingin membahas topik ta'awud, tapi ternyata sebelumnya sudah ada tentang ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sepertinya dicukupkan dengan ustadz yang mengkaji sebelumnya. Nah, kita bahas basmalah saja. Ya, basmalah sebelum kita baca Al-Fatihah, sebelum kita baca Al-Baqarah, sebelum kita baca Ali Imran, dan sebelum kita baca surat-surat yang lain. Kecuali tadi surat apa?
At-Taubah, surat Bara'ah. Nah, ini hal yang sangat spesial, apalagi ketika mau baca Al-Fatihah. Apalagi ketika mau baca Al-Fatihah. Ya, makanya sampai ulama berdebat. Tadi apakah dia bagian daripada Al-Fatihah atau tidak? Tapi terlepas dia bagian atau tidak, berdasarkan perbedaan pendapat di antara ulama tersebut, ya, maka penting untuk setiap muslim dan muslimah untuk mengkaji kenapa Allah SWT turunkan basmalah secara khusus untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain, dibaca di pangkal setiap surat. Ya, kecuali surat Bara'ah. Nah, jemaah yang dimana Allah SWT, kita bahas satu persatu. Walaupun tidak secara utuh, secara maksimal, paling tidak pokok-pokoknya sudah dapat lah. Ya, karena kita paham, kita sepakat, tidak mungkin siapapun orangnya sanggup mengkaji yang namanya firman Allah. Itu harus dipahami. Mau manusia seluruh bumi mau mengkaji secara total firman Allah itu nggak akan kelar. Ini namanya firman Allah, iya kan? Namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan kelar-kelar. Pasti faedahnya belum selesai. Ya, seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengkaji Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu belum kelar, sudah 3 jilid belum kelar. 3 jilid, satu jilidnya segini. Baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ulama sepakat, kenapa? Karena itu kalamullah. Itu Allah yang berfirman. Semakin dijelaskan, semakin luas. Semakin digali, semakin dalam. Karena yang berkalam siapa? Allah dari atas langit ketujuh. Sehingga tidak mungkin orang sanggup untuk mengkaji kalam Allah itu secara tuntas. Siapa yang tahu? Cuman Allah yang tahu secara total. Iya, kita cuma ditahu apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian wahai manusia tidak Allah kasih ilmu kecuali sedikit. Iya. Allah berfirman wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak akan ada yang sanggup menghinggakan ya dari ilmu Allah SWT, salah satunya dari Al-Qur'an. Kecuali apa? Bima syaa, kecuali sedikit yang Allah kehendaki. Jadi namanya kalamullah, namanya firman Allah SWT. Tidak akan selesai dikaji. Kenapa? Tidak akan sanggup. Itu firman Allah SWT. Pasti rahasia-rahasia di sisi Allah SWT itu tidak akan selesai. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika nanti minta syafaat, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Jadi nanti pas di padang mahsyar manusia berbondong-bondong datang kepada Adam minta syafaat. Nabi Adam arahkan kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh arahkan kepada Nabi Ibrahim. Ini singkat ceritanya. Nabi Ibrahim arahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa arahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa arahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, Anaraha. Akulah orangnya yang berhak memintakan syafaat untuk umat manusia di hari ini. Lalu apa? Lalu Nabi SAW tersungkur sujud di bawah arsy. Ya. Lalu apa kata Nabi? Fa'alhamanillahi subhanahu wa ta'ala bil mahamid. Wattana. Lalu aku Allah berikan ilham dengan penyebutan puji-pujian kepada Allah SWT, tahmid dan puji-pujian kepada Allah SWT yang aku hari ini ketika Nabi bersabda tersebut, Nabi kan cerita mesti di dunia di hadapan sahabat. Hari ini belum tahu. Baru tahunya kapan? Nanti itu kejadiannya. Dan tidak pernah Allah beritahu kepada nabi-nabi sebelumnya. Artinya aku dan nabi-nabi sebelumku tidak tahu itu. Baru Allah kasih ketika itu detiknya, momen itu. Ya. Artinya apa? Ya artinya di dalam sebuah hadis yang lain itu Nabi ada berdoa kepada Allah SWT.
Ya, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Jadi ada salah satu doanya Nabi. Nabi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah dengan seluruh nama yang ada padamu atau nama yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu atau nama yang Engkau beritahu kepada sebagian hamba-hambamu yang Engkau pilih. Ya kan? Atau nama-nama dan sifat-sifat yang Engkau simpan ada pada dirimu. Yang tahu cuman siapa? Cuman Engkau. Cuman Allah SWT. Nah, ini momennya itu juga sama. Momennya juga itu sama. Nabi tersungkur sujud ketika itu. Allah kasih ilham yang tidak ada orang yang mengetahuinya. Aku dan orang sebelumku. Baru itu kejadiannya. Itu baru sebagian kecil. Iya. Jadi 99 nama itu sebagian kecil daripada nama yang Allah simpan. Kita tahu nama Allah berapa? 99. Itu sebagian kecil berdasarkan hadis tadi. Ya, karena hanya Allah yang tahu berapa jumlah nama Allah yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menghinggakan ilmu dan nama-nama serta sifat-sifat Allah SWT yang mulia. Seperti itu. Kemudian jemaah yang guna Allah SWT, kita bacalah basmalah. Ya kan? Di dalam sholat kita. Ketika kita mau makan dan sebagainya. Di dalam sholat kita baca setelah ta'awudz, setelah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama yang kita baca apa? Huruf apa? Huruf ba. Ya kan? Ba. Kan kita kan belajar huruf ba. Alif, ba, ta, saja, ha, dan seterusnya kan? Nah, itu yang pertama kali kita baca kan huruf ba. Cuman karena dia kasroh, kita jadi bacanya bi, ya kan? Ba kasroh bi. Ya. Garis bawah, ba garis bawah jadi bi. Jadilah baca bismi. Ya. Jadi itu ada dua. Ada ba, ada ismi. Ya. Jadi tapi jangan dibaca bi ismi. Dibaca bismi. Dalam bahasa Arab namanya itu takhfif, ya, wa tashil. Jadi jangan dibaca bi ismi. Salah, tapi bacanya bismi. Tapi kalau dibaca satu-satu iya di ismi, ya kan? Orang Arab kan bilang ismi Muhammad, namaku Muhammad. Nah, ini bi ismi Allah SWT. Kita baca bismillah. Jadi diringkas. Ya, diringkas. Dan dalam penulisannya yang benar di dalam semua Al-Qur'an, coba bi-nya itu pasti panjang deh. Bi, ya kan? Itu ada aturannya. Ada aturannya, ditulislah panjang. Nah, gitu. Bukan pendek gitu. Kenapa? Karena kata ulama di situ ada isyarat satu huruf yang dihilangkan. Apa hurufnya? Hurufnya apa? Alif. Coba kalau kita tulis pakai papan tulis, itu ba. Kemudian apa? Ismi itu ada alifnya. Nah, kan ismi. Nah, tapi ketika kita lihat di dalam Al-Quran, hilang itu alifnya. Hilang kan? Makanya ditulisnya ba-nya panjang dia. Panjang. Ba, itu kan. Baru kasih sin, mi. Nah, itu rahasianya. Kenapa panjang? Karena di situ ada isyarat satu huruf yang dihilangkan. Apa tadi? Huruf alif. Nah, itu sejarahnya. Kalau pengen tahu, aneh ya, kok di tempat yang lain bismillah biasa aja. Tapi di sini itu aturan tulisan dalam Al-Quran, ikut, tidak boleh tampil beda. Samain. Jadi kalau kita nulis Al-Quran, ayat-ayat, ulama sepakat, itu tidak boleh kita ngarang-ngarang beda. Jadi harus sama, plek ketiplek gitu. Apa yang di dalam Al-Quran, itu tulisannya sama. Ya, jangan
Walaupun mungkin secara penulisan, mungkin secara pelafatan mungkin bisa sama, tapi penulisannya beda. Jangan, harus ikut pola yang ada di dalam Al-Quran, itu aturan main, ulama sebutkan seperti itu. Nah, jadi situ ada ba isim dengan Allah. Itu dulu, sebelum Ar-Rahmanir-Rahim. Ba itu, kalau kita arti bebas dalam bahasa Indonesia, kita artikan apa? Dengan itu. Sudah azan? Apa nih? Oh, jam 7 ya. Ya. Nah, kalau arti bebas dalam bahasa Indonesia, bi itu artinya dengan. Dengan. Seperti misalnya orang Arab bilang aktubu bil qalami. Aku nulis dengan pulpen atau dengan pensil gitu. Ya kan? Nah, ini bismillahi dengan nama Allah. Nah, kalau bicara dalam bahasa Arab itu tidak mungkin ada ya huruf ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya nggak apa-apa nggak paham, saya kasih jelasin sedikit. Di dalam bahasa Arab ada ilmu nahu, itu ada huruf jar namanya. Huruf jar itu tidak mungkin ujuk-ujuk datang di depan. Itu satu kaidah. Kenapa alasannya? Itu harus panjang ceritanya. Saya nggak kasih tahu alasannya. Di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu tidak mungkin ujuk-ujuk. Ya, tidak mungkin ujuk. Pasti ada namanya muta'allaq. Nah, itu apa itu? Antum harus belajar khusus. Harus belajar 3 tahun itu. Baru paham itu. Kalau orangnya baru belajar jurumiyah atau fasaniyah nggak ketahuan itu. Nah, ini kenapa demikian? Kok bisa bismillah? Nah, itu ada kaitannya. Dia ada yang berkait di situ. Dia ada yang beramal di situ. Artinya apa? Ketika seorang mengucapkan basmalah, itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Kalau kita mau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Kalau kita mau minum, bismillah. Ya. Kita minum untuk baca bismillah untuk minum. Ketika berpakaian, baca bismillah untuk berpakaian. Ketika untuk menulis naskah atau bekerja, baca bismillah untuk pekerjaan. Nah, apa itu maksudnya? Tujuannya apa? Kenapa setiap hal-hal yang positif, ya hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita baca basmalah? Itu ada rahasianya. Ya. Jadi kata ulama, singkat cerita, ba itu banyak sekali maknanya. Banyak sekali maknanya di dalam ilmu nahu. Tapi kita ambil 2 di situ yang ulama sebutkan di situ. Pertama, ba itu lil musahabah ya wa tabarruk dengan isti'anah. Jadi maksud daripada kita baca basmalah untuk baca Quran, untuk bekerja, untuk makan, untuk minum, untuk berpakaian, untuk naik kendaraan, untuk menulis naskah, apapun itu semuanya, maksud dan tujuan kita minta pertolongan dari Allah. Sekaligus minta keberkahan. Ya. Jadi bacaan tolong aku ya Allah agar ketika aku membaca Al-Qur'an itu diberikan kemudahan. Ya. Tolong aku ya Allah kalau mau makan. Tolong aku ya Allah ketika aku mau makan ini diberikan kesehatan. Mulai dari tangan, itu kan proses makan itu kompleks kan. Ya, tanya aja sama orang yang paham kesehatan. Mulai dari enzim yang ada di dalam mulut. Ya kan? Apa itu? Mulai dari gigi yang sehat, keluar ini enzim ini itu mah pusing kita. Belum lagi nanti masuk ke dalam kerongkongan, ada lagi enzim itu. Masuk ke dalam lambung, ada lagi enzim itu. Enggak simpel itu. Setelah ada lagi pengolahannya. Terus nanti masuk ke usus 12 jari, masuk ke usus besar, masuk ke itu. Wah, kompleks itu. Ya, namanya
eh, organ pencernaan sampai dia keluar lagi itu. Coba kalau Allah SWT persulit itu, tiba-tiba giginya bermasalah, enzimnya bermasalah, lambungnya bermasalah, semuanya bermasalah, nggak selesai itu. Itu siapa yang atur semuanya? Siapa? Allah SWT. Nah, dengan pertolongan dari Allah sekaligus keberkahan. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, kita minta ditolong Allah, dimudahkan oleh Allah, dan sekaligus diberkahi Allah SWT. Supaya apa? Oh, tadi kalau kita baca Qurannya dimudahkan Allah, diridai Allah, diberkahi Allah SWT. Kenapa? Oh iya, berarti walaupun hal yang positif mungkin tidak diberkahi. Mungkin tidak diberkahi. Iya kan? Jadi jangan dikira setiap orang sholat pasti diberkahi Allah. Belum tentu. Setiap orang yang baca Quran diberkahi Allah. Belum tentu. Kan ada itu hadis yang sangat menakutkan. Ada 3 jenis manusia, ya, yang pertama kali Allah bakar dalam neraka jahanam. Kan bukan penzina, bukan koruptor, bukan peminum khamr, bukan pembalak liar hutan, bukan. Iya. Tapi pertama kali yang Allah bakar dalam neraka jahanam, salah satunya ini orang yang gemar baca Quran siang dan malam. Tapi apa? Bacaan Qurannya tidak diberkahi Allah SWT. Ngeri tidak? Mungkin dia baca Quran sampai mati, dia baca Quran. Al-Quran dia mati, Al-Quran di pangkuannya. Orang lihat, wah, husnul khotimah dia. Padahal Nabi sabdakan, ini orang yang pertama kali dibakar dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena bacaan Qurannya tidak diberkahi Allah SWT. Bukan ridho Allah yang dia cari, tapi ridho makhluk. Bukan karena berharap pahala Allah, tapi berharap pujian dan sanjungan makhluk. Jadilah dia manusia yang pertama kali Allah bakar dalam neraka jahanam. Itu kan 3 jenis manusia yang Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali sebelum pelaku dosa-dosa besar. Iya. Pertama, orang yang banyak berinfak bersedekah. Sampai mati dia berinfak bersedekah. Tapi dia yang pertama kali Allah celupkan dalam neraka jahanam. Yang kedua tadi, orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar belajar ilmu Islam. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, membela agama Allah dengan jiwa dan raga, harta dan benda sampai mati di medan jihad. Tapi menjadi orang yang pertama kali Allah bakar dalam neraka jahanam. Kenapa? Perbuatannya tidak diridhoi Allah. Kasat mata manusia semua menilai dia 3 orang tadi husnul khotimah. Tapi ternyata apa? Yang tahu husnul khotimah atau tidak itu cuma Allah. Ternyata 3 orang ini Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali. Perbuatannya semuanya, semua orang bilang namanya infak sedekah ya bagus. Namanya baca Al-Quran, belajar ilmu Islam bagus. Namanya berjihad bagus. Tapi itu kasat mata manusia. Yang namanya amalan itu kan ada lahir, ada batin. Iya. Ternyata batinnya tidak diridai Allah SWT. Ini salah satunya. Faedahnya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita minta amalan kita diberkahi Allah. Jangan sampai amalan ini tidak diberkahi Allah dan tidak diridai Allah SWT. Makanya kita dituntunkan untuk baca Bismillah. Tolonglah aku ya Allah agar aku mudah dalam baca Al-Quran. Tolonglah aku ya Allah agar bacaan Quranku ini bermanfaat untuk dunia dan akhiratku. Tolonglah aku ya Allah agar aku dimudahkan untuk ikhlas dalam membaca Al-Quran, mengharapkan keridhaan dan kasih sayangmu. Kenapa? Karena orang bisa ikhlas, orang bisa khusyuk, orang bisa tumakninah, ya, orang bisa diberkahi Allah, itu semuanya kemudahan dari Allah SWT, bukan akal-akalan kita. Iya kan? Siapa yang bisa ikhlas kalau Allah tidak ikhlaskan? Iya. Siapa yang bisa takut kepada Allah kalau Allah tidak mudahkan dia untuk takut kepada Allah? Iya. Siapa yang bisa bertawakal kalau tidak mudahkan dia bertawakal dan bergantung kepada Allah? Jadi semuanya kembali kepada Allah. Makanya betapa tergantungnya kita kepada basmalah. Ya kan? Makanya setiap perkara-perkara poin-poin yang positif Nabi tuntunkan untuk baca basmalah, itu rahasianya. Kita ini apalah gitu. Iya kan? Orang bilang kita ini remahan rengginang. Iya.
Kalau dibilang kita ini kecoak, kasihan kecoak. Ya kan? Bagusan kecoak daripada kita. Iya tidak? Kecoak kan tidak pernah berdosa dia. Dia bertasbih, kita tidak tahu tasbihnya dia. Tapi kita kan sehari-hari kita berdosa. Sehari-hari kita berdosa. Cuman masalahnya kan tadi, kecoak tidak Allah kasih akal pikiran. Kita Allah kasih akal pikiran. Akal pikiran ini kalau tidak diberikan taufik oleh Allah SWT, kalah dengan syahwat. Ya, ego dan syahwat. Ya, itu kalah. Sehingga apa? Sehingga tadi seperti 3 orang tadi, ini kan karena ego dan syahwat. Yang semestinya ridho Allah yang dia cari, ridho makhluk. Yang tadinya mestinya pujian Allah yang dia cari, pujian makhluk. Kan seperti itu. Itu bagaimana? Karena Allah berlepas diri dari dia. Mungkin dia sombong. Tidak bersandar, tidak bergantung, tidak minta tolong kepada Allah SWT. Ya Allah, Allah lepaskan. Ya urusan enti atur enti sendiri. Tapi ketika orang selalu bersandar, seperti Nabi SAW. Nabi itu kan selalu seperti itu. Untuk ini minta tolong sama Allah. Untuk urusan ini bergantung kepada Allah. Untuk segenap urusan, Nabi bersandar totalitas kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi yang paling tahu tentang Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW manusia atau makhluk yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi semuanya bersandar kepada Allah. Allahumma laulak mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina fa inna haula'i qad baghaw alaina abaina kata Nabi. Nabi dalam sebagian kesempatan itu berdoa kepada Allah SWT. Di dalam doa itu bunyinya seperti ini. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau semata, kalau bukan karena pertolongan, taufik dan hidayahmu, bimbingan dan arahanmu, tuntunan dan petunjukmu, tidak mungkin kami dapat hidayah. Ya, itu Nabi. Tidak pula mungkin kami bisa sholat. Ya, sebagaimana yang Engkau berkahi. Jadi bukan perkara yang istimewa orang asal sholat. Belum tentu sholatnya diberkahi Allah. Ya tidak. Bukan hal yang istimewa orang bisa bersedekah. Belum tentu sedekahnya Allah terima. Ngapain sedekah kalau Allah tidak terima? Ngapain sedekah kalau dimurkai Allah? Tadi kan 3 orang tadi. Beramal soleh tapi malah dimurkai Allah. Kan ngeri. Nah ini kita berharap amal soleh kita, perbuatan-perbuatan kita yang positif untuk urusan dunia dan akhirat dapat berkah dari Allah. Ini penting. Ya, ini hal yang penting. Yang penting dari itu semuanya adalah keberkahan. Salat penting, tapi bagaimana salat kita diberkahi Allah. Baca Quran penting, tapi bagaimana bacaan Quran tersebut diberkahi Allah. Kan ngeri, salat tapi dilaknat Allah. Ngeri tidak? Baca Quran dilaknat Allah. Itu yang taatnya. Yang amal ibadahnya malah mengundang laknat. Semestinya ibadah mengundang rahmat. Mengundang kasih sayang Allah. Asal amal ibadah tadi diberkahi oleh Allah SWT. Nah, salah satu kiat untuk minta keberkahan, minta tolong sama Allah. Salah satunya ada yang baca basmalah. Jadi kita resapi, kita renungkan makna yang luhur dan dalam dari basmalah. Ya Allah, berkahilah bacaan Qur'anku. Ya Allah, jagalah bacaan Qur'anku tetap ikhlas, hanya mengharapkan rahmat dan ridhamu. Ya Allah, jauhkanlah aku, kuatkan aku daripada mengharapkan keridhaan kepada selainmu. Itu dengan basmalah. Itu sebagian kecil yang kita pahami. Kalau tadi saya sebutkan di prolognya, itu lautan yang tidak bertepi sebenarnya. Tapi paling tidak pokoknya kita sudah dapatkan. Nah itu kenapa kita diminta membaca basmalah dalam hal-hal yang positif. Terutama ketika membaca Al-Quran. Dan terutama lagi ketika membaca Al-Fatihah. Karena pintu hidayah yang paling dekat dengan kita itu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Tentu saja Al-Fatihah dengan ditadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Udah adzan belum?
Udah. Ya. Jadi kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hal yang sangat urgent kita membaca basmalah di dalam setiap bacaan Quran kita. Ya. Itu juga di dalam aktivitas kita, hal-hal yang positif dalam keseharian kita untuk membaca basmalah. Dengan basmalah kita berserah diri kepada Allah. Dengan basmalah kita minta keberkahan dari Allah atas apa yang akan kita perbuat. Dengan basmalah kita minta kemudahan, ya, agar diberikan keikhlasan. Minta kemudahan agar diberikan keridhaan. Minta kemudahan agar dimudahkan untuk khusyuk dan tadabbur dan seterusnya dari banyak hal-hal yang akan kita lakukan tersebut. Baik, mungkin materinya kita coba sampai sini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.